Disutradarai oleh Andre Ofredal, film horor supranatural ini diangkat dari seri buku anak-anak dengan judul yang sama, di mana skenario dibuat oleh produser ternama Guillermo del Toro. Kisah berpusat pada 3 remaja usil yang mengganggu gelandangan di jalanan saat malam perayaan Halloween. Mereka tak menyangka buku cerita menyeramkan yang ditemukan sang gelandangan akan menjadi kenyataan. Dan berikut ceritanya. Seorang remaja berbicara di belakang layar bagaimana sebuah kisah fiksi dapat menjadi nyata ketika terus diulang dan membentuk suatu kepercayaan di benak masyarakat luas. Ia teringat pada kejadian masa kecil saat musim gugur di tahun 1968. Remaja itu tinggal di kota Mill Valley, Pennsylvania untuk merayakan Halloween bersama teman-temannya. Perang antar ideologi masih kental terasa di mana Amerika melakukan rekrutmen besar-besaran pada pemuda sehat bertubuh kuat. Tommy baru saja keluar dari pos perekrutan tentara Amerika Serikat dan dengan mudahnya lolos begitu saja. Ia berkata akan pergi ke Vietnam untuk melakukan peperangan. 2 temannya setia menunggu di luar pos hanya untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Tommy. Di waktu yang sama, Raymond mengendarai mobil dan berpapasan dengan gadis remaja tak dikenal bernama Stella. Berita kala itu penuh dengan insiden gencatan senjata yang mewarnai peperangan melawan komunis di mana beberapa negara Asia menjadi sasaran. Roy, ayah Stella, berkata pada putri kesayangannya itu untuk menghabiskan malam perayaan Halloween bersama teman-teman. Sayangnya, gadis yang hobi menulis cerita fiksi itu lebih memilih berdiam di dalam kamar sendirian bersama teman-teman boneka monsternya. Chuck dan Augie menghubungi Stella menggunakan handy-talkie dan mengajak gadis itu untuk pergi bersama di malam Halloween nanti. Raymond yang masih berkeliaran di jalanan mendapat selebaran perayaan Halloween yang akan digelar secara meriah di pusat kota Mill Valley. Sementara itu, Tommy bersama 2 temannya sibuk memukuli orang-orangan sawah yang berdiri tegak di tengah ladang jagung kering. Orang-orangan sawah itu diberi nama Harold dan dijadikan sarang miras serta korban dari keusilan anak muda. Setelah menghancurkan Harold hingga perutnya bolong, Tommy membawa 2 temannya kabur dengan mobil ayahnya. Chuck dan Augie bersiap mengenakan kostum Halloween mereka yang tak pernah sesuai harapan. Chuck membawa kantong kertas yang telah ia persiapkan sebelumnya sembari menahan pelukan ibunya yang bertenaga. Augie sudah siap menunggu di depan rumah tepat sebelum matahari terbenam. Sebelum pergi, Augie tak lupa mengintip ke jendela untuk menggoda adik perempuannya Chuck yang bernama Ruth. Dengan mengendarai sepeda, mereka melenggang pergi untuk menjemput Stella yang masih sibuk dengan riasan penyihirnya. Sesampainya di rumah Stella, keseruan malam Halloween pun dimulai. Mereka berjalan kaki melewati rumah di perkotaan untuk mencari permen dan snack lainnya. Tommy turut menyapa 3 tetangganya itu dengan sebutan culun karena menurutnya kostum mereka seperti pecundang. Chuck menantang Tommy untuk mencuri kantong permen miliknya yang ternyata berisi kotoran manusia. 2 teman Tommy yang duduk di belakang merebut kantong itu hingga bau busuk merebak. Tommy yang membawa pacarnya dalam mobil pun marah besar. Ia mundur ke belakang untuk memberi pelajaran pada 3 tetangga culunnya, namun Chuck melempar kertas terbakar itu ke dalam mobil Tommy. Kondisi malam itu semakin kacau hingga tak sengaja merusak pagar rumah orang. Ruth, pacar Tommy, keluar dari mobil dan berteriak sambil menangis ke arah kakaknya. Chuck mengaku tak tahu jika adiknya itu berkencan dengan Tommy. Mereka lari melewati semua belukar untuk menghindari komplotan Tommy yang terus mengejar dengan kencang. Pelarian mereka sampai masuk ke kawasan bioskop mobil yang ramai pengunjung. Stella menyelinap masuk ke dalam mobil Raymond diikuti dengan Chuck dan Augie hanya untuk bersembunyi dari kejaran Tommy. Chuck menemukan beberapa pakaian di dalam mobil Raymond dan baru menyadari jika pemuda di bangku kemudi itu seorang gelandangan tanpa memiliki tempat tinggal. Ramon berkenalan dengan Stella hingga mengabaikan keributan di bangku kemudi di mana Chuck dan Augie tak henti bertengkar. Tommy berhasil menemukan persembunyian mereka dan memaksa Stella untuk segera keluar. Ia juga menghina Raymond yang tampak seperti imigran gelap dari bangsa Latin. Tommy juga menyindir ibu kandung Stella yang pergi meninggalkan keluarga seperti pengecut. Pengunjung bioskop mulai merasa terganggu dengan tingkah anak-anak itu dan mengusir mereka pergi dari arena. Stella terpukul dengan kata jahat Tommy meratapi masa kecil ditinggal pergi ibunya. Augie dan Chuck membenarkan hal itu, apalagi mereka tinggal di kota kecil hingga gosip terdengar di semua telinga warga. Setelah menangis, Stella mengajak Raymond untuk datang ke rumah hantu favorit mereka. Rumah terbengkalai itu terletak di kawasan hutan pinggir kota dan dipenuhi tanaman liar.
Bangunan megah namun mengerikan itu disegel setelah ada anak hilang di sana. Dari kabar yang beredar, rumah itu akan dihancurkan dan diganti dengan mall atau tempat rekreasi lainnya. Sebelum bangunan itu menghilang, Stella dan teman-teman memberanikan diri untuk menyelinap dan masuk menghabiskan malam Halloween dengan uji nyali di sana. Rumah milik keluarga Bellow itu menarik perhatian Raymond yang memang butuh tempat singgah dan menginap sementara. Sambil melangkah menuju pintu masuk, Stella menceritakan sosok keluarga Bellow yang mendirikan pabrik kertas dan membuat kota kecil mereka dimuat dalam peta. Pintu depan rumah tampak terkunci rapat dengan rantai dan gembok. Sebagai seorang gelandangan profesional, Raymond terbiasa menjebol kunci gembok hanya dengan menggunakan pena. Mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah dan mulai mengeksplorasi isinya. Sambil melihat-lihat, Stella kembali bercerita tentang anak perempuan Bellow yang sakit jiwa dan dikurung di dalam rumah. Keluarga Bellow menghapus semua foto gadis malang bernama Sarah itu hingga saat ini tak ada yang tahu seperti apa wujudnya. Augie berlarian ke sana kemari bersama Chuck meninggalkan Stella berdua saja dengan Raymond. Stella melanjutkan cerita tentang keberadaan Sarah yang misterius dan menarik banyak perhatian. Anak-anak di kota banyak datang ke rumah itu berharap bisa melihat sosok Sarah. Banyak dari mereka mengaku mendengar suara rintihan wanita disertai isak tangis memilukan. Suara itu berasal dari dalam tembok di mana anak-anak mencoba berkomunikasi dengan hantu wanita itu. Dari desas-desus yang beredar, beberapa anak menghilang di rumah itu karena diracun oleh Sarah. Di akhir hidupnya, Sarah menggantung dengan rambutnya sendiri. Legenda berkata, siapapun yang datang ke rumah itu di malam hari dan meminta Sarah untuk bercerita, maka malam itu akan jadi malam terakhir mereka. Stella dan Raymond tertawa terbahak-bahak mendengar legenda konyol anak-anak. Suara tawa mereka terhenti saat Raymond menunjuk pintu rahasia di balik rak piring. Ia pun masuk ke dalam ruang rahasia itu yang sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba. Di ujung lorong itu terdapat pintu lain yang terkunci dengan gembok. Stella menggunakan cara yang sama untuk mencongkel gembok itu dengan pisau lipat milik Raymond. Stella meyakini jika kamar rahasia itu adalah tempat Sarah dikurung oleh keluarganya sendiri hingga akhir hayat. Di waktu yang sama, Chuck bersembunyi dari Augie yang mencoba mencarinya kian kemari. Ia masuk ke dalam lemari kosong sambil cekikikan berharap Augie tak bisa menemukannya. Setelah Augie melangkah pergi, Chuck kembali mengintip dari dalam lemari, namun anehnya kamar kosong itu terlihat seperti berpenghuni. Lampu yang menyala disertai dinding warna merah berada di sudut ranjang wanita tua misterius. Wanita itu duduk termenung menghadap ke arah anjing hitam di samping ranjang. Hantu wanita itu perlahan menoleh ke arah lemari hingga Chuck terpaksa menutup pintu rapat-rapat. Selang beberapa saat, ia mencoba mengintip 2 kali, namun tiba-tiba menyadari ada yang tak beres, Chuck bergegas mencari Stella untuk membawanya keluar dari rumah berhantu itu. Mengetahui ada ruang rahasia di sana, Stella justru mengajak Chuck dan Augie untuk ikut eksplorasi. Di dalam lemari tersimpan buku tua berisi cerita anak-anak milik Sarah Bellow. Cerita dalam buku itu adalah kisah menyeramkan yang memulai banyaknya mitos di kota kecil mereka. Buku itu ditulis menggunakan darah anak kecil hingga siapapun anak yang mendengar ceritanya akan segera mati. Chuck yang ketakutan mengajak teman-temannya pergi, namun naas Tommy bersama Ruth sudah menghadang di depan pintu rumah. Saat mereka kembali adu mulut, Stella membaca buku cerita dan memanggil Sarah untuk bercerita padanya. Seketika itu muncul bayangan gelap yang menyelimuti seluruh dinding rumah. Stella dibawa keluar oleh teman-temannya yang kesal dengan sikap kasar Tommy. Raymond terhenyak melihat mobilnya rusak parah akibat ulah Tommy yang marah. Stella merasa bersalah pada Raymond dan mengajaknya masuk menginap di dalam rumah. Agar tak jadi masalah, mereka harus segera pergi sebelum ayah Stella bangun besok pagi. Roy tampak pulas tidur di depan televisi hingga Stella menyelimuti tubuhnya. Ia membawa Raymond ke dalam kamar yang penuh dengan tulisan kisah fiksi dan barang berharga. Ia meminta Raymond untuk turun ke ruang bawah tanah dan memberikan selimut agar Raymond tidak kedinginan tidur di sofa basement. Setelah Raymond pergi dari kamarnya, Stella membuka buku milik Sarah yang dicuri dari rumah berhantu itu. Buku catatan berisi kisah horor itu ditulis tangan langsung oleh Sarah yang memiliki berbagai macam judul cerita hingga menyisakan banyak lembar kosong. Kisah terakhir sebelum lembar kosong berjudul Harold. Stella sempat mengusap tulisan itu dan membuktikan apakah benar dibuat dari tinta darah manusia.
Ternyata tinta merah itu belum kering hingga mengotori jari jempol Stella. Di waktu yang sama, Tommy baru saja pulang ke rumah dan disambut oleh ayahnya yang pemarah. Belum sempat masuk ke dalam rumah, ayah meneriaki Tommy untuk segera mengantar telur ke kota Wolverton semalam itu juga. Tommy berjalan menuju kandang ayam dan melewati Harold si boneka sawah. Stella membaca kisah catatan Sarah yang mengatakan bahwa Tommy sangat membenci boneka sawah itu. Setelah mengambil telur dari kandang ayam, Tommy dikabarkan pergi selamanya dan tak pernah kembali. Stella sangat khawatir dengan nasib Tommy yang tertulis di buku catatan Sarah. Sementara Tommy yang asli baru saja mengambil telur dan langsung menghampiri Harold untuk meluapkan segala emosinya. Boneka sawah itu berisi serangga dan kecoa yang menggeliat kian kemari. Setelah puas, Tommy berjalan masuk ke dalam mobil, namun ia selalu kembali ke boneka sawah itu. Setelah berulang kali berjalan memutari ladang, Tommy menyadari Harold sudah tak ada di tempat semula. Ia kembali melangkah untuk mencari jalan pulang, namun sosok misterius melintas di belakangnya tiba-tiba. Boneka sawah itu tampak berdiri tepat di depan Tommy dan menatapnya dengan sorotan mata tajam. Kepala dan tangan boneka itu bergerak perlahan dan mengejar Tommy dengan kaki pincang yang terseok-seok. Tommy yang ketakutan terjatuh saat kakinya menginjak garpu tanah. Mau tak mau, Tommy terpaksa melawan hantu boneka sawah itu dan menusuknya. Naas, Harold membalas serangan Tommy dan membuat pemuda itu tewas seketika. Luka di perut yang tertusuk garpu tanah tidak mengalirkan darah, melainkan berisi rerumputan kering. Tommy berlari masuk ke dalam rumah sembari berteriak memanggil ibunya, namun rumput kering itu mencuat dari mulutnya. Perlahan tapi pasti, tubuh pemuda itu berubah menjadi boneka sawah hingga tiba-tiba. Pagi harinya, Raymond mengunjungi bengkel untuk memperbaiki mobilnya yang dirusak oleh Tommy. Polisi setempat bernama Chief Turner menghampiri anak itu dan mengabarkan jika Tommy dikabarkan menghilang sejak tadi malam. Ia meminta Raymond untuk tetap tinggal selama 2 hari di kota Mill Valley agar mempermudah proses investigasi. Di waktu yang sama, Stella menunjukkan buku catatan Sarah pada Chuck dan Augie di sekolah. Stella menyadari jika cerita Harold awalnya belum lengkap, namun saat ia membuka mata, tulisan itu bertambah dengan tinta merah pekat seperti darah. Ia meyakini jika cerita dari buku catatan itu bukan sekedar cerita biasa, apalagi Tommy tak kunjung datang ke sekolah dan menghilang sejak semalam. Chuck mulai membagikan pengalaman horornya saat bersembunyi di dalam lemari kosong rumah tua. Ia menemukan kamar itu menjadi hidup di mana wanita tua duduk di atas ranjang bersama anjing hitamnya. Augie tak mau ikut larut dalam ketakutan dan menegaskan jika semua kejadian mengerikan itu tak saling berkaitan. Sepulang sekolah, Stella bertemu dengan Raymond untuk menceritakan semuanya. Ia mengajak Raymond untuk pergi ke rumah Tommy yang saat itu penuh dengan polisi. Ia hendak membuktikan jika cerita di buku catatan Sarah tentang Tommy yang berubah jadi boneka sawah itu tidak benar adanya. Mereka berdua pun masuk ke dalam ladang jagung di mana boneka sawah itu mengenakan jaket dan pakaian sama seperti Tommy semalam. Stella meyakini jika boneka sawah itu adalah Tommy sesuai dengan cerita di buku catatan Sarah. Raymond sedikit tertawa melihat Stella ketakutan. Ia pun berkata jika benda itu hanya orang-orangan sawah biasa dan dipakaikan jaket mirip Tommy. Hari berikutnya Tommy masih menghilang dan menjadi bahan pembicaraan di sekolah. Siang harinya Stella mengembalikan buku catatan Sarah ke tempat semula dan bergegas pulang ke rumah. Roy saat itu sibuk menyiapkan alat untuk pergi bekerja selama beberapa hari di luar kota. Mendengar kejadian naas menimpa Tommy, Roy meminta Stella untuk langsung pulang setelah sekolah usai dan jangan berpergian di malam hari. Di tempat lain, Chuck menggoda adik perempuannya Ruth yang jerawatan. Malam itu, Raymond berkunjung ke rumah Stella mumpung ayahnya sedang pergi bekerja. Stella membuatkan makanan dan kembali mengatakan tentang keberadaan Tommy yang masih belum ditemukan juga. Melihat Raymond sibuk membaca buku catatan Sarah, Stella ketakutan sendiri. Ia ingat betul sudah mengembalikan buku itu di rumah tua, namun bagaimana Raymond bisa mendapatkan buku itu lagi? Raymond berkata jika buku itu ada di rak dekat meja. Stella langsung merebut buku itu dan membaca lembar terakhir yang bertuliskan kalimat baru dengan tinta merah. Ia terhenyak melihat buku itu menulis sendiri hingga jatuh ke lantai. Raymond turut menyaksikan kejadian aneh itu sementara Stella bersikeras untuk menghentikan tulisan berbahaya itu.
Ia merobek lembar yang tertulis, namun halaman berikutnya mencetak tulisan yang sama. Sebuah nama tertulis perlahan di kisah berjudul Jempol Kaki Besar, yaitu Aogi. Stella lari mengambil handy talkie-nya dan langsung menghubungi Aogi. Saat itu Aogi sibuk menelpon ibunya yang pergi keluar kota. Ibu berpesan sudah merebus makanan di kulkas dan meminta Aogi untuk menghangatkannya terlebih dahulu sebelum menyantapnya. Di dalam buku catatan Sarah tertulis ibu menggali di ujung kebun dan menemukan jari jempol besar yang montok lalu merebusnya. Stella berteriak memanggil Aogi dan melarangnya makan apapun di dalam rumah. Nah, semua sudah terlambat. Aogi menghangatkan masakan ibunya sambil mencicipi daging lezat itu. Aogi yang menolak keberadaan hal gaib pun menertawakan suara takut Sarah. Ia menyibakkan tirai jendela sambil mendengar suara Raymond di handy talkie-nya. Raymond membacakan tulisan yang baru saja muncul di buku catatan Sarah itu dan meminta Aogi untuk menyimak. Ia menuturkan jika mayat seorang wanita mulai mencari keberadaan jempol kaki mereka. Suara wanita terdengar lantang menanyakan siapa yang mengambil jempol kakinya. Aogi memotong cerita itu dan mengatakan jika ia pernah mendengar kisah hantu itu saat masih kecil dulu. Aogi menuturkan jika tidak ada suara apapun di rumahnya selain keributan di handy talkie. Ia kembali menghangatkan masakan ibu sambil sesekali menyantapnya. Rasa yang lezat berubah seperti kotoran saat Aogi mengeluarkan jempol kaki besar dari dalam mulutnya. Sontak panci makanan tumpah ruah ke lantai yang berisi bola mata serta bagian tubuh manusia lainnya. Aogi memuntahkan semua makanan dari perutnya hingga terdengar suara wanita misterius. Ia meminta Stella dan Raymond untuk membacakan cerita selanjutnya di buku catatan itu. Tulisan itu berkata jika Aogi tak bisa menemukan keberadaan hantu pemilik jempol hingga mendengar suara wanita itu lagi. Sontak, Aogi benar-benar mendengar suara hantu wanita itu dan bergegas masuk kamar untuk mengunci diri di sana. Stella dan Raymond pun berlari menyambangi rumah Aogi yang berjarak beberapa meter. Aogi yang ketakutan mencoba mendengar dari balik pintu hingga sosok hantu wanita mengerikan berjalan keluar dari dapur yang gelap. Kaki hantu itu kehilangan satu jempol yang montok tepat seperti tulisan dalam catatan Sarah. Suara hantu wanita yang mencari keberadaan jempol kakinya itu terus terdengar dan menggema di seluruh penjuru rumah. Aogi yang ketakutan berusaha membuka jendela kamarnya untuk kabur, namun jendela itu tak bisa dibuka. Ia terpaksa bersembunyi di bawah kolong ranjang hingga pintu kamar itu terbuka perlahan. Aogi hanya bisa mengintip dari bawah tempat tidur di mana pintu kamar telah terbuka lebar dan terlihat kegelapan di luar sana. Setelah menengok ke semua sudut kamar, Aogi tak menemukan ada siapapun juga. Ia merangkak perlahan mengintip ke atas ranjang, tiba-tiba kaki pria itu diseret oleh mayat wanita mengerikan yang terkubur di kebun rumah selama puluhan tahun lamanya. Aogi berteriak sekencangnya minta bantuan namun berakhir sia-sia. Tubuh pria itu dibawa ke alam berbeda melewati kegelapan yang tersimpan di ujung kolong ranjang. Stella dan Raymond yang baru tiba tak bisa menemukan keberadaan teman mereka itu. Di bawah tempat tidur hanya tersisa bekas cakaran kuku manusia yang masih baru. Esok paginya, polisi menyisir lokasi tempat hilangnya Tommy. Sementara itu, Raymond dan Stella bertahan di bioskop mobil di mana Tommy berkeliaran di sana di malam sebelum menghilang. Stella menyalahkan diri sendiri karena sembrono membawa pulang buku catatan Sarah hingga Tommy dan Aogi menghilang. Tak berselang lama, Chuck dan Ruth datang untuk membahas kasus hilangnya Aogi. Raymond dan Stella menunjukkan isi catatan Sarah yang menggambarkan kisah Aogi tepat sebelum menghilang dari kamarnya sendiri. Ruth merasa Halloween sudah berakhir dan bukan saatnya melakukan prank horor seperti anak kecil. Chuck langsung berkata jika ia menyadari ada hal tak beres sejak melihat penampakan wanita tua di dalam kamar rumah berhantu. Stella menegaskan jika setiap malam buku itu bisa menulis sendiri kisah baru dengan menggunakan tinta darah. Ia meyakini semua hal akan terus berlanjut hingga menimpa mereka semua yang masuk ke rumah angker keluarga Bellows malam itu. Sama seperti Aogi, Ruth menolak untuk percaya dan berkata jika cerita tak akan bisa melukai siapapun juga. Apalagi keluarga Bellows sudah lama mati. Chuck bersikeras untuk melaporkan kejadian itu pada polisi. Stella dan Raymond tak setuju karena polisi tak akan percaya dengan semua cerita itu dan bisa menuduh Raymond sebagai pelaku. Karena malam itu ada acara musikal, Ruth bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Ia tak peduli dengan teror Halloween yang konyol.
Chuck berusaha membujuk adiknya untuk tetap di sana, namun Ruth terdengar sangat kesal. Stella pun akhirnya membakar buku catatan itu tepat di hadapan Raymond dan juga Chuck. Setelah beberapa menit kemudian, api dalam tong itu padam. Mereka memeriksa isi dalam tong yang ternyata buku catatan Sarah masih utuh tak tersentuh api. Chuck merasa sangat kecewa dan frustasi hingga menginjak-injak buku terkutuk itu. Karena tak memiliki informasi yang lengkap mengenai keluarga Bellows, Stella dan teman-temannya mengunjungi arsip surat kabar Mill Valley dan mencari artikel lama tentang pabrik kertas itu. Dari beberapa pemberitaan di koran, pabrik kertas milik Bellows ditutup hingga Sarah membunuh dirinya sendiri. Setelah itu, keluarga Bellows memecat Sylvie dan putrinya, Lowlow, yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Sarah. Mereka diduga mengajarkan sihir hitam pada Sarah hingga menjadi gila. Stella sangat penasaran dengan wajah gadis itu, namun semua koran tak ada yang memuat fotonya. Chuck menemukan artikel tentang garam otak yang berkhasiat untuk mengatasi sembelit dan sakit kepala, namun tak laku lagi di pasaran. Raymond menemukan sebuah artikel yang menunjukkan bahwa semua keluarga Bellows menghilang secara misterius dalam kurun waktu 1 tahun di 1898. Sang ayah, Deodat Bellows, bahkan pergi tanpa menjual aset pentingnya di pabrik kertas. Mendengar kata Deodat, Stella teringat dengan salah satu kisah di buku catatan Sarah yang berjudul Wendigo. Benar saja, Deodat dituliskan sebagai pria kaya yang ingin pergi berburu. Salah satu putra mereka, Ephraim Bellows, juga tertulis dalam buku catatan Sarah. Tak berselang lama, buku itu terbuka ke halaman akhir dan muncul tulisan baru berjudul The Red Spot. Chuck yang baru pertama kali melihat fenomena itu sampai menggelengkan kepala tak percaya. Stella dan Raymond justru tertegun melihat baju Chuck yang terodai oleh titik merah. Mereka yakin judul tulisan itu ditujukan untuk akhir hidup Chuck. Stella membacakan cerita di mana seekor laba-laba merayap di pipi gadis muda dan menggigitnya. Gadis itu bernama Ruth yang bergegas pergi ke kamar mandi. Chuck teringat dengan adiknya yang mengeluh jika pipinya digigit laba-laba hingga membentuk bulat merah seperti jerawat. Stella berlari keluar untuk menyelamatkan Ruth sebelum semua terlambat. Malam itu di SMA Mill Valley, acara perpisahan musikal digelar untuk merayakan kelulusan kakak kelas. Ruth turut hadir dalam pentas di atas panggung yang akan dimulai dalam 20 menit lagi. Pipi gadis itu semakin membengkak karena disentuh berulang kali dengan tangan yang kotor. Teman-teman Ruth mulai mengkritik pipinya yang bengkak semakin membesar. Ruth yang malu berlari ke kamar kecil untuk mencari cara menutupi benjolan di pipi. Ia berusaha keras untuk memecat benjolan itu dan mengeluarkan semua nanah di dalamnya. Bayangan hitam merebak keluar dari gelapnya bilik toilet seolah hendak menyerang Ruth yang sendirian. Stella bersama Raymond dan Chuck menerobos masuk ke kamar mandi SMA yang berjumlah cukup banyak di setiap lantainya. Mereka sempat masuk ke kamar mandi yang salah hingga berlari ke lantai 2. Di waktu yang sama, Ruth mulai mendengar suara mengerikan yang terus memanggil namanya. Benjolan di pipi gadis itu terasa semakin menyakitkan hingga bergerak dari dalam. Ia terhenyak melihat selai rambut keluar dari benjolan itu. Ruth menarik rambut itu perlahan, namun ternyata ribuan laba-laba keluar dari lubang pipi gadis malang itu seiring dengan lampu kamar mandi yang padam dengan sendirinya. Stella sudah berhasil menemukan Ruth di mana Raymond dan Chuck kewalahan mengusir laba-laba dari tubuh gadis malang itu. Saat mereka kelabakan, Stella memperhatikan bayangan hitam yang menampakkan wujud dalam bentuk manusia. Bayangan hitam itu menghilang seiring dengan lampu kamar mandi yang menyala lagi. Laba-laba sudah menghilang dari tubuh Ruth, namun gadis itu penuh dengan benjolan akibat digigit serangga. Semua murid sangat panik melihat kejadian itu hingga beberapa polisi turun tangan ke lapangan. Mereka membawa ambulan beserta tim medis untuk menangani siswi yang tengah sekarat. Setelah Ruth dibawa masuk ke dalam ambulan, Stella mengungkapkan jika ia melihat sosok Sarah di dalam kamar mandi. Ia meyakini bahwa Sarah mengendalikan semua kejadian mengerikan itu dengan sihir hitam. Chuck berkata jika kini giliran mereka yang akan mendapat akibatnya. Hari berikutnya, Raymond mencoba menghubungi anak Sylvie yang bernama Lowlow. Wanita itu tinggal di Jalan Goldshire nomor 220. Tanpa menunggu lama, mereka langsung mengunjungi rumah Lowlow. Sembari menunggu tuan rumah buka pintu, Chuck menceritakan mimpi buruknya terjebak di dalam ruangan merah. Ia bertemu dengan wanita gendut pucat terus berbisik menyuruh Chuck untuk segera melarikan diri dari tempat jahat itu. Tak berselang lama, putri Lowlow yang bernama Claire membuka pintu dan mempersilahkan anak-anak untuk masuk ke dalam rumah.
Wanita bernama Lowlow itu sudah berusia senja dan duduk di sofa dengan tubuh gemetar hebat. Stella membuka kotak musik yang mirip seperti di kamar Sarah. Lowlow berkata jika Stella adalah orang yang selanjutnya akan hilang. Ia berkata jika Sarah sangat menyukai lagu dari kotak musik. Lowlow yang buta meraba buku catatan Sarah dari tangan Stella. Ia berkata jika dirinya lah yang memberikan buku itu pada Sarah. Lowlow merasa kasihan dengan Sarah yang duduk sendirian di dalam kegelapan. Low menuturkan jika buku itu tidak boleh dibawa pergi dari tempat asalnya. Hal itu sangat membuat Sarah marah dan Low mulai berbicara ngelantur. Claire meminta Stella untuk keluar dari rumahnya agar ia bisa menenangkan Low yang kambuh penyakitnya. Ia berkata jika rumah sakit memiliki berkas kematian Sarah yang bisa dijadikan sebuah petunjuk. Mereka bergegas pergi menggunakan bis umum untuk menuju ke rumah sakit di pusat kota. Stella berusaha mengelabui petugas medis dan berkata jika ia butuh memeriksa berkas pasien yang mati 100 tahun lalu guna mengerjakan tugas sekolah. Petugas berkata jika berkas itu disimpan di rumah sakit lama, tepatnya di dalam ruang merah. Butuh waktu 6 minggu untuk menemukan pasien yang dimaksud. Ia tak bisa membantu mencarikan berkasnya karena pekerjaannya tak bisa ditinggalkan. Mereka bergegas melenggang pergi menuju ke ruang merah yang merupakan singkatan dari Departemen Berkas dan Evaluasi atau RED. Chuck yang mengira ruangan itu berwarna merah bisa bernafas sedikit lega karena kata red tak selalu berarti warna. Meski demikian, Chuck tetap menolak untuk ikut dan memilih pergi menggunakan lift. Ia sampai di jembatan penghubung rumah sakit dan melangkah masuk ke gedung seberang. Petugas yang melihat Chuck kelayapan langsung mengejar anak SMA itu. Di waktu yang sama, Stella dan Raymond sampai juga di ruang merah yang penuh dengan rak berkas lama. Mereka menemukan daftar pasien di RSJ untuk orang gila lengkap dengan hasil evaluasi serta makanan yang dikonsumsi. Sarah Bellows diketahui menderita penyakit akromasia albinisme atau merupakan kondisi genetik di mana salah satu dari gen yang mengontrol produksi melanin tidak berfungsi sepenuhnya. Oleh karena itu, kulit, rambut, dan mata seseorang tampak jauh lebih terang dibanding yang seharusnya. Sarah mewarisi 2 salinan gen non-fungsional tersebut dan terlihat sangat berbeda dibandingkan anggota keluarganya yang lain. Sarah dikurung karena keluarganya tidak toleran terhadap kondisi itu. Dokter yang menangani Sarah tak lain adalah kakaknya sendiri yaitu Ephraim Bellows. Dari catatan medis, Sarah menjalani kejut listrik hingga terapi isolasi. Mereka juga menemukan silinder lilin yang biasa digunakan untuk membuat rekaman sebelum ditemukan piringan hitam. Chuck yang dikejar petugas rumah sakit pun bersembunyi di bawah tangga darurat. Stella dan Raymond mendengar suara Sarah dari rekaman silinder lilin di rumah sakit jiwa. Ternyata Sarah dituduh meracuni anak-anak yang main ke rumah mereka hingga mati membusuk. Sarah menangis sambil berkata jika ia sebenarnya hendak menyelamatkan anak-anak itu tapi tak ada yang percaya. Sarah berkata jika pabrik kertas milik ayahnya meracuni anak-anak karena ada kandungan merkuri di dalamnya. Ephraim berkata jika Charlie memimpikan ruang merah dan bertemu wanita berkulit pucat mata hitam dengan rambut hitam panjang. Seiring suara itu bercerita, buku catatan Sarah kembali menorehkan tulisan dengan tinta darah. Stella meyakini bahwa Charlie yang dimaksud yaitu Chuck. Di waktu yang sama, Chuck terjebak di lorong sel pasien rumah sakit jiwa. Alarm bahaya pun berbunyi beriringan dengan lampu merah yang menyinari sepanjang gedung rumah sakit. Stella dan Raymond bergegas mencari keberadaan temannya itu. Sosok hantu wanita tinggi besar muncul di hadapan dengan langkah mungil keberatan badan. Chuck berlari menjauhi lorong itu untuk mencari pintu keluar, namun ia malah kembali semakin dekat dengan sosok wanita mengerikan. Kemanapun ia melangkah, sosok hantu wanita terus muncul dan menghampirinya. Saat hantu itu semakin dekat padanya, tiba-tiba tak hanya satu makhluk yang menghampiri Chuck, melainkan ada 4. Mereka berusaha menangkap pria itu untuk memberikan pelukan hangat. Seketika tubuh Chuck menyatu dengan tubuh hantu perempuan gila yang bertubuh seperti raksasa. Stella dan Raymond menemukan pena milik Chuck di persimpangan lorong rumah sakit. Stella tertunduk sedih menyadari Chuck telah tiada. Malam itu Stella menelpon ayahnya karena ia yakin gilirannya akan segera tiba. Roy sangat panik mendengar putri tersayangnya menangis dalam telepon. Stella meminta sang ayah untuk merelakan dirinya jika ia menghilang. Roy menangis mengetahui Stella menutup teleponnya. Ternyata Stella berada di kantor polisi Mill Valley bersama Chief Turner.
Setelah menceritakan semua pada polisi, kisah yang dialami Stella tidak bisa dipercaya. Stella berkata jika ia berhasil menyelamatkan Ruth dari kematian. Turner menuturkan jika Ruth kini berada di rumah sakit jiwa dan menghabiskan sisa usia di sana. Ia mempersilahkan Stella untuk pergi, namun tidak dengan Raymond Morales. Stella memilih untuk tetap di kantor polisi dan duduk di sel penjara bersama Raymond daripada pulang sendiri dan tak tahu bagaimana nasibnya nanti. Raymond menceritakan kejadian 2 bulan lalu saat kakaknya kembali dari Vietnam untuk perang. Jasad sang kakak sudah tak utuh lagi dan hanya tersisa beberapa potongan dagingnya saja. Minggu lalu saat Raymond mendapat surat tugas perang, ia tak mau pergi. Ia berpikir bahwa pemerintah mengirim pemuda perang di Vietnam hanya untuk mati sia-sia. Stella merasa kasihan dengan nasib Raymond dan menggenggam tangannya dengan kuat. Saat malam semakin larut, buku catatan Sarah kembali menunjukkan keajaibannya. Kisah baru dalam kisah malam itu berjudul Aku Mengikat Pejalan Kaki Perkasa. Turner meringis membaca judul anak itu dan mencoba mengusap tinta darahnya. Lampu langsung berkedip hingga membuat Turner malah besar. Ia menuduh anak buahnya sengaja menulis berita gila itu di buku catatan Sarah. Ia juga menyambangi Stella di sel penjara, namun listrik mulai padam. Chief Turner memeriksa apa yang terjadi hingga anjing hitam berdiri di tengah kantornya. Ia mendekati trigger anjing kepolisian yang berdiri menatap sudut ruangan. Turner menatap ke tembok kosong itu hingga anehnya trigger berlari ketakutan. Seketika itu, Chief Turner melontarkan beberapa kali tembakan ke arah kepala hantu, namun sosok itu justru tertawa cekikikan. Tak berselang lama, beberapa potongan tubuh manusia terlempar keluar dari ruangan gelap. Potongan, tangan, kaki, dan tubuh manusia itu bergerak sendiri mencari satu sama lain dan bergabung menjadi satu makhluk mengerikan. Makhluk bertubuh tinggi itu langsung mempelintir kepala Chief Turner hingga tewas di tempat. Monster itu mencari keberadaan Raymond di sel penjara sambil merangkak dengan tubuh yang terbelah. Monster itu memaksakan diri untuk masuk ke sel jeruji besi, sementara Stella mencuri kunci sel penjara dari kantong celana penjaga. Setelah mendapatkan kuncinya, monster itu sudah masuk setengah badan hingga tubuh besarnya terjepit sel besi. Stella membawa Raymond pergi menuju ke mobil polisi. Raymond berteriak jika Stella harus menceritakan kebenaran pada Sarah dan kembali ke rumah itu karena semua makhluk jahat akan terus mengikuti. Untuk mengalihkan perhatian makhluk mengerikan itu, Raymond melenggang pergi menggunakan mobil polisi sedangkan Stella berlari menuju ke rumah angker. Dengan mudah, monster itu sudah berhasil naik ke mobil yang dikendarai Raymond dan bersikeras merusak kaca pintunya. Raymond berusaha untuk tetap bertahan dan menabrak truk besar yang terparkir di badan jalan. Monster itu terjepit hingga tak bisa keluar dari mobil dan truk. Raymond berlari di tengah hujan badai yang sangat deras membasahi kota. Seketika itu, Stella baru sampai di rumah terbengkalai dan langsung berteriak memanggil Sarah. Saat hendak menaiki tangga, tiba-tiba rumah itu hidup kembali seperti dulu kala. Buku catatan Sarah di tangan Stella pun menghilang. Raymond baru saja sampai di rumah itu dan menemukan Stella menghilang karena gadis itu masuk ke dimensi alam lain. Buku catatan Sarah masih tertinggal di dunia manusia dan tergeletak di bawah anak tangga. Kisah baru muncul dengan judul The Haunted Hour Stella. Raymond bergegas pergi untuk mencari keberadaan teman gadisnya itu, namun monster mengerikan kembali muncul di hadapan. Stella harus segera menemukan Sarah seiring monster jahat itu mengejar Raymond dalam rumah. Saat itu, Sarah keluar dari kamarnya hingga membuat semua penghuni rumah panik mencari kian kemari. Stella berlari memasuki kamar yang sama seperti Raymond. Di dalam kamar itu berdiam sosok wanita buta yang dilihat Chuck beberapa hari lalu. Setelah ketakutan ketika ia bercermin karena wujudnya tampak mengerikan. Wanita tua itu berteriak jika Sarah berada di dalam kamarnya. Sementara itu, monster mengerikan berusaha menerobos masuk ke kamar itu. Untuk membawa Raymond ke dunianya, Lolo menyembunyikan Sarah di bawah kolong meja dan berbohong pada Deobat jika Sarah tidak berada di sana. Raymond menemukan kacamata Stella di bawah meja makan. Saat itu, Stella berperan sebagai Sarah dan You can't hide from us. Ephraim membawa Stella keluar dari meja hingga kacamatanya terinjak kaki Harold. Ternyata Sarah dihukum oleh kakaknya sendiri karena membocorkan limbah merkuri pabrik kertas yang mencemari sumber mata air penduduk kota.
Mereka terpaksa menutup mulut Sarah dengan cara dikurung dalam ruang rahasia. Semua keluarga Below bekerja sama untuk menyingkirkan Sarah, bahkan cahaya tak pantas untuknya. Sosok Sarah akhirnya muncul di hadapan Stella dengan rambut putih panjang dan gaun kumal. Sarah membacakan cerita seru untuk diperuntukkan khusus Stella. Gadis itu menutup telinga agar tidak mendengar kisah seram dari Sarah. Suara Raymond kembali memanggil Stella membuat gadis itu berani menghadapi kenyataan. Tugas Stella hanya menceritakan kebenaran pada Sarah. Stella akhirnya berbicara pada Sarah untuk gantian mendengar cerita darinya, yang menuturkan jika Sarah hanyalah korban yang berubahnya menjadi monster kejam. Di waktu yang sama, Raymond merangkak pergi, namun sayangnya sosok monster itu berada tepat di atas kepala. Stella menceritakan sebuah kebenaran yang terjadi di dalam keluarga Sarah. Ia meminta Sarah untuk merelakan semua hal yang pernah menjadi kesalahpahaman yang besar dalam kehidupan di masa lalu. Sarah memberikan pena untuk Stella dan meminta gadis itu untuk menuliskan kebenaran di buku catatan. Pena itu harus diisi dengan tinta darah Stella sendiri. Stella menusuk tangannya hingga darah keluar dari jari telunjuk. Ia menulis bahwa Sarah Bellows tidak berdosa karena ia tahu kebenarannya. Sarah mencoba menghentikan keluarganya yang menyalahgunakan merkuri dalam pabrik kertas. Namun niat baik Sarah mendapat kecaman dari keluarganya dan disiksa hingga hidupnya dihancurkan. Keserakahan dan kebohongan telah membutakan hati hingga yang tersisa hanyalah dosa. Stella berjanji akan menceritakan semua hal itu agar kabar tentang Sarah bisa diluruskan kembali. Ia pun meminta Sarah untuk merelakan hidupnya yang tragis. Setelah teriakan itu, sosok monster yang meneror Raymond menghilang dan Stella kembali ke dunia manusia. Stella menulis kisah hidup Sarah dengan skala teror yang dibawa dalam kesalahpahaman, menjadikannya tersangka padahal Sarah hanyalah korban. Stella berhasil menepati janjinya untuk menulis tentang gadis kesepian berwajah pucat dan berubah jadi monster karena ulah keluarganya sendiri. Setelah melewati malam yang panjang, Raymond bersedia untuk tugas ke Vietnam sebagai tentara. Sebelum berpisah dengan Raymond, Stella memberikan surat cinta untuk teman prianya itu. Stella pindah ke kota besar bersama ayahnya, sementara Chuck dan Augie masih menghilang. Stella mengaku tahu ada rahasia dalam buku catatan Sarah. Ia berhasil mengeluarkan Ruth dari rumah sakit jiwa dan berjanji akan mencari keberadaan Chuck dan juga Augie sampai ketemu. Dan film pun berakhir. Di akhir cerita, Stella menggunakan suara untuk lebih memahami emosinya, juga untuk berbicara pada mereka yang membutuhkan bantuan. Film ini berakhir dengan pengaturan sequel ketika Stella mulai menulis dan bertekad untuk menemukan Augie dan Chuck. Kisah keluarga Bellow masih harus diceritakan lebih lanjut setelah terungkapnya racun merkuri yang membunuh anak-anak di Mill Valley pada tahun 1800-an. Di sequel selanjutnya, kemungkinan besar melibatkan pengalaman Stella sebagai penulis wanita yang tinggal di Amerika selama Perang Vietnam. Ia terlihat meninggalkan kampung halaman untuk pindah ke kota yang lebih besar dan banyak pelajaran hidup dari sejarah Amerika dan mengubah perspektifnya sebagai penulis muda. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.